Puji Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada lagi dalam pertemuan ibadah di minggu ini. Doa dan harapan saya kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita siapkan hati kita dan marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28 berkata demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa menyerahkan ibadah kita saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu, di mana pada saat ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama. Doa dan harapan kami kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini, dan biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kiranya ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kita boleh ada di akhir bulan Mei. Penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna. Sebab itu layaklah Dia kita tinggikan dan agungkan. Layaklah Dia kita sembah. Sebab Dia Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami yang hanya tertuju kepadamu. Ya Yesus Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Kami mau bawa korban pujian syukur kami Yesus. Kemuliaan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih oleh karena di tengah-tengah pertemuan ibadah kami pada saat ini, kami lagi-lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami baca renungkan tidak berlalu dengan sia-sia. Mari berbicara bagi kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi pembacaan firman Tuhan dalam pertemuan ibadah kita di minggu ini terambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama itu aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku sudah pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, kita akan mencoba bersama-sama untuk merenungkannya dengan tema Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan
di mana kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Nya, walaupun kenyataannya saat ini kita masih ada dalam berbagai tantangan, kesulitan, dan masalah yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Kita juga saat ini sedang berada dalam situasi dan kondisi di mana-mana orang sedang berada dalam ketakutan, orang sedang berada di dalam kecemasan, orang sedang berada di dalam kekhawatiran yang luar biasa yang dialami oleh begitu banyak orang saat ini. Dan kemungkinan kita juga adalah bagian dari orang-orang yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami kecemasan, yang sedang mengalami kekhawatiran. Sekalipun Tuhan Yesus sendiri sebelum naik ke surga sudah mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepadaku. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mengatakan demikian, namun kenyataannya kita sedang mengalami realita hidup yang membuat kita menjadi begitu takut, cemas, dan berada dalam kegelisahan. Dan dalam kondisi seperti inilah saya mengajak kita untuk merenungkan janji Tuhan berkaitan dengan akan dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Janji Tuhan yang sudah digenapinya 2000 tahun yang lalu, yang juga telah menimbulkan banyak permasalahan oleh karena kita telah gagal paham dalam kalangan kita sendiri. Saya katakan bahwa menimbulkan banyak permasalahan oleh karena ada begitu banyak pemahaman, penafsiran berkaitan dengan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh para murid saat pencurahan Roh Kudus adalah merupakan pengalaman yang telah membawa perubahan besar dalam kehidupan dan dalam pelayanan para murid. Dan salah satu perubahan yang sangat nyata dalam kehidupan para murid setelah mereka dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus ialah bahwa mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh rasa takut berkaitan dengan kematian. Keberanian untuk menghadapi berbagai kenyataan berkaitan dengan iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kenyataannya mereka tahu bahwa akibatnya adalah kematian. Dan bagi saya, reaksi itu bukanlah reaksi yang dibuat-buat. Hal itu begitu nyata setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Namun yang sangat disayangkan, pengalaman hidup dipenuhi, pengalaman hidup dikuasai oleh Roh Kudus telah dikerdilkan pengertiannya. Sehingga setiap kali saat kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus, yang terlintas hanyalah bahasa roh, yang adalah merupakan salah satu dari banyak karunia yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata bahwa Roh Kudus merupakan jaminan. Jaminan berbicara tentang adanya kepastian. Kepastian untuk memperoleh atau untuk mendapatkan apa yang dijanjikan. Adanya jaminan seharusnya membuat kita tidak lagi membiarkan diri kita untuk terus berada dalam keraguan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran saat dalam menghadapi atau saat berada dalam situasi-situasi sulit apapun yang terjadi atau yang kita alami dalam kehidupan ini. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin kita bacakan terlebih dulu sebelum kita kembali pada pembacaan kita tadi. Firman Tuhan berkaitan dengan Roh Kudus merupakan jaminan. Yang pertama dari 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22 berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita
dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminannya adalah Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang ada di hati masing-masing kita. Pada saat kita percaya, pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat 5 berkata demikian, tetapi Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Perhatikan kalimat kepada kita sebagai jaminan. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, diberikan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Puji Tuhan. Bahkan di dalam Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan ayat yang terakhir dari 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus, pribadi Tuhan yang ada dalam diri kita, lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Hal itulah yang membuat kita punya kepastian untuk hidup di dalam kemenangan. Apapun tantangan, apapun kesulitan, apapun masalah yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba memperhatikan pembacaan kita tadi, Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Dari teks firman Tuhan ini kita coba menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan Roh Kudus merupakan jaminan bagi kita orang percaya. Kita perhatikan di Alkitab atau pembacaan firman Tuhan kita tadi, Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Sebelumnya saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa saya sangat percaya pada apa yang firman Tuhan katakan dalam Efesus 4, Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13 berkaitan dengan pribadi Roh Kudus. Dikatakan demikian dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan firman Tuhan ini dengan jelas berkata, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Ketika kita percaya, ketika kita mempercayakan hidupnya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dalam hati masing-masing kita, maka Alkitab dengan jelas berkata, pada saat itu kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan itu. Persoalannya sekarang, sejauh mana kita telah memberikan tempat untuk Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita untuk berkarya dalam menuntun, memimpin kehidupan kita hari lepas hari.
Inilah yang menjadi persoalan bagi begitu banyak orang percaya pada masa kini. Dan ini harus menjadi perenungan yang serius bagi setiap kita. Sebagai orang percaya, sejauh mana dalam kehidupan keseharian kita telah memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kehidupan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi kesimpulan saya dalam hubungan dengan Roh Kudus merupakan jaminan berkaitan dengan teks firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Kesimpulan saya yang pertama, Roh Kudus yang merupakan jaminan memberikan kepada kita kepastian untuk berubah. Ayat yang ke-8 dari pembacaan kita tadi. Dikatakan demikian, dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan mengisahkan dunia akan dosa. Akan mengisahkan dunia. Roh Kudus akan mengisahkan kita akan dosa-dosa kita. Dalam terjemahan yang lain berkata demikian. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Dan apabila ia, Roh Kudus, datang, ia akan menyadarkan dunia, menyadarkan kita akan dosa-dosanya. Ini penting. Oleh karena itu, saya memahami, saya mengerti bahwa setiap orang percaya yang telah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, yang menerima Yesus Kristus dalam hatinya, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya tiap-tiap hari, orang tersebut punya kepastian. Kepastian untuk hidup, kepastian untuk mengalami perubahan. Perubahan yang saya maksudkan ialah perubahan yang berkaitan dengan sikap dan cara hidup kita. Sikap dan cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup kita yang berdosa. Kita akan mengalami perubahan. Karena dalam kehidupan keseharian kita, Roh Kudus akan menuntun, memimpin kita untuk menyadarkan kita akan segala sesuatu yang tidak benar yang ada dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk menginsafkan kita, bukan hanya untuk menyadarkan kita, tetapi Roh Kudus juga akan menuntun kita, membawa kita untuk datang kepada Bapa di sorga, untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala keberadaan dan dosa-dosa kita, menyelesaikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Itulah yang saya maksudkan dengan kesimpulan saya yang pertama, bahwa Roh Kudus yang adalah merupakan jaminan akan memberikan kepada kita kepastian untuk mengalami perubahan. Sehingga setiap orang percaya seharusnya dalam kehidupan saat ini tidak seperti kehidupannya yang kemarin. Demikian juga kehidupan besok seharusnya tidak sama dengan kehidupannya hari ini. Dia akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan ini penting yang harus menjadi perenungan kita pada saat ini. Persoalannya sekarang, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Tetapi kenyataannya, bagaimana dengan kehidupan kekristenan saat ini? Kenyataannya adalah ada begitu banyak orang yang sampai saat ini, sekalipun sudah lama menjadi Kristen, tetapi masih hidup dengan dosa yang sama dari tahun ke tahun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus merupakan jaminan untuk memberikan kepada kita kepastian untuk mengalami perubahan. Sebab kita punya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup dan dapat menolong kita bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keberadaan kita, bagaimanapun keadaan kita dan dosa kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Oleh karena itu seharusnya kita tidak perlu putus asa dengan keberadaan kita sendiri. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita, untuk mengubah, membaharui kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Hal yang kedua, kesimpulan saya dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, Roh Kudus yang merupakan jaminan. Roh Kudus yang merupakan jaminan memberikan kepada kita kepastian untuk terhindar dari perbuatan dosa.
Roh Kudus merupakan jaminan, memberikan kepada kita kepastian untuk terhindar dari perbuatan dosa. Ayat yang ke-13 dari pembacaan kita tadi. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan dengan baik, firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Terjemahan yang lain berkata, apabila Roh Kudus yaitu Roh kebenaran datang, Ia akan membimbing kalian kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita dalam segala kebenaran, atau untuk hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan yang benar, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang sedang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa, saya pastikan bahwa kita sedang tidak hidup di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Bagi setiap kita, bahkan bagi setiap kita yang saat ini sedang hidup di dalam perselingkuhan, saya pastikan bahwa saudara sedang tidak hidup di dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak akan membimbing saudara untuk melakukan atau hidup di dalam perselingkuhan. Demikian juga saat ini dengan saudara yang saat ini sedang melakukan perzinahan, yang saat ini sedang hidup dalam minum mabuk, yang sedang melakukan perjudian, yang hidup dalam penipuan, yang sedang melakukan pencurian, korupsi dan sebagainya. Ya, saya pastikan bahwa saudara sedang tidak hidup dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak akan menuntun memimpin saudara untuk melakukan hal-hal itu. Roh Kudus tidak akan pernah memimpin saudara untuk saudara melakukan perzinahan, untuk saudara minum mabuk, untuk saudara berjudi, untuk hidup dalam penipuan, untuk mencuri, untuk korupsi dan sebagainya. Roh Kudus tidak akan menuntun saudara untuk melakukan semua itu. Karena itu saya pastikan, kalau sampai saat ini bahwa saudara masih melakukan semua hal-hal yang berkaitan dengan dosa, saudara sedang tidak ada dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Alkitab dengan jelas berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan demikian, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, atau dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Firman Tuhan sangat jelas bagi kita, bahwa pada saat kita membiarkan Roh Kudus menuntun, memimpin kehidupan kita, pada saat Roh Kudus mengendalikan, menguasai kehidupan kita, maka kita tidak hidup atau kita tidak akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan daging, berkaitan dengan dosa, seperti yang ada pada ayat-ayat selanjutnya dari Galatia pasal 5 itu. Ya. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan seterusnya. Jadi Roh Kudus tidak menuntun, memimpin kita untuk melakukan, menuruti perbuatan-perbuatan yang berdosa berkaitan dengan percabulan, persinahan, ya amarah, iri hati, ya bahkan kemabukan, kedengkian dalam ayat 21 dan seterusnya. Ini penting untuk menjadi perenungan kita. Demikian juga dengan saudara, Bapak Ibu Saudara saat ini yang dalam hidup pernikahannya sedang saling menyakiti satu dengan yang lain, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya pastikan bahwa saudara sedang membangun kehidupan pernikahanmu tidak dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak akan menuntun, memimpin saudara untuk saling menyerang, saling menyakiti satu terhadap yang lain.
dengan kata-kata kasar, bahkan kata-kata kotor. Ya, Roh Kudus tidak mungkin menuntun memimpin saudara seperti itu. Bahkan bagi anak-anak muda yang saat ini mengikuti khotbah saya, ya, saya mau katakan ini kepada saudara. Jika saudara saat ini sedang membuat keputusan, ya, sedang membuat keputusan untuk berpasangan dengan pasangan yang tidak seiman, saya mau katakan ini kepada saudara, bahwa saudara sedang tidak dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus pada saat saudara membuat keputusan ini. Sebab Roh Kudus tidak mungkin memimpin, menuntun saudara untuk berpasangan dengan pasangan yang tidak seiman. Sadarlah dan bertobatlah. Oleh karena itu, saya mau katakan ini bahwa kekristenan kita yang sesungguhnya bukan pada saat kita ada dalam gereja, saat kita beribadah, bukan. Bukan juga pada saat kita ada dalam pelayanan. Karena kenyataannya seringkali berbeda. Kehidupan kita pada saat kita ada di dalam gereja dengan kehidupan kita di luar gereja kadang berbeda. Kehidupan kita di dalam gereja kelihatannya begitu baik, begitu rohani. Kita bisa memuji Tuhan dengan penuh penghayatan. Kita bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa, bahkan berbahasa roh. Tetapi kenyataan dalam kehidupan di luar sana, kehidupan kita menjadi begitu berbeda. Tidak seperti pada waktu kita ada di dalam gereja. Demikian juga kehidupan kita yang sesungguhnya, bukan pada saat kita ada dalam pelayanan. Seringkali apa yang kita khotbahkan, apa yang kita tampilkan dalam pelayanan kita, sangat berbeda dengan kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Ini harus menjadi perenungan kita yang serius. Tanpa disadari, ada begitu banyak orang Kristen yang sedang mempertontonkan sikap dan cara hidup yang menyatakan bahwa ia sedang tidak hidup dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, sekalipun aku punya Roh Kudus. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sampai kepada kesimpulan kita yang ketiga. Kesimpulan saya yang pertama tadi ialah bahwa Roh Kudus merupakan jaminan, memberikan kepada kita kepastian untuk mengalami perubahan dalam hari-hari hidup kita, berkaitan dengan sikap, perilaku, dan cara hidup kita. Hal yang kedua, Roh Kudus merupakan jaminan, memberikan kepada kita kepastian untuk tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dan kesimpulan saya yang ketiga, Roh Kudus yang merupakan jaminan, memberikan kepada kita kepastian untuk hidup di dalam kemenangan. Saya ulangi kesimpulan saya yang ketiga, Roh Kudus yang merupakan jaminan, memberikan kepada kita kepastian untuk hidup dalam kemenangan. Yohanes 4 ayat 4. Yohanes pasal 4 ayat 4 berkata demikian, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Terjemahan yang lain berkata demikian, sebab di dalam hati kita ada pribadi yang lebih kuat. Luar biasa. Saya ulangi. Terjemahan firman Tuhan yang lain berkata demikian, sebab di dalam hati kita, di dalam diri kita ada seorang pribadi, ada pribadi yang lebih kuat. Cuma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Tuhan yang besar, yang ada di dalam diri kita, memberikan kepada kita untuk hidup di dalam kemenangan. Menang dari satu masalah kepada masalah yang lain. Menang dari kesulitan yang satu kepada kesulitan yang lain. Bahkan menang dari kuasa-kuasa kegelapan. Oleh karena itu, orang percaya tidak punya alasan untuk hidup dalam ketakutan, bahkan takut terhadap setan. Sebab pribadi Tuhan yang ada dalam diri kita, kuasanya lebih besar
dari kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Sebab kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai kesulitan dan masalah apapun. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan baik Roh Kudus yang merupakan jaminan memberikan kepada kita kepastian untuk hidup dalam kemenangan. Apapun persoalan, apapun masalah yang saat ini sedang kita hadapi, pribadi Tuhan yang ada dalam diri kita mampu, sanggup untuk menolong kita. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Ya, Alkitab juga dengan jelas berkata bahwa kita orang percaya adalah orang-orang yang telah dikaruniakan Tuhan kemenangan. Dan ini penting. Ini perlu kita sadari. Sehingga apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami dalam hari-hari hidup kita, kita akan dapat menghadapi dengan sikap yang tepat dan benar. Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami datang kepadamu menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih, di mana Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami dalam membaca merenungkan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman dan bukan sekedar mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan pemerintahan Jokowi Amin ke dalam tangan Tuhan, beserta dengan seluruh para menteri. Doa kami Tuhan kiranya senantiasa memberikan kepada mereka hikmat, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka buat untuk menangani masalah yang berkaitan dengan COVID-19 sungguh dapat memberikan jalan keluar, sehingga bangsa kami boleh dapat terhindar, dapat keluar dari masalah-masalah khususnya yang berkaitan dengan COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini kami juga berdoa, menyerahkan para medis ke dalam tangan Tuhan, dokter dan semua perawat. Tuhan menyertai mereka, karuniakan bagi mereka kekuatan kesehatan yang baik. Kami berdoa supaya oleh kasih anugerah Tuhan, mereka semua tetap dalam keadaan baik-baik dan sehat. Bahkan setiap pribadi yang saat ini dalam mengalami sakit berkaitan dengan COVID-19, bahkan berkaitan dengan penyakit apapun, dari tempat ini hamba berdoa, tangan Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, hamba berdoa, menyerahkan jemaat-Mu, bahkan setiap pribadi yang saat ini sedang mengikuti khotbah atau mengikuti ibadah ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi tiap-tiap pribadi. Yang lemah Tuhan jamah dan jadilah kuat. Yang sakit Tuhan jamah dan jadilah sembuh. Bahkan setiap mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan menyangkut pekerjaan sehubungan dengan COVID-19, Tuhan, hamba berseru kepadamu, hadir memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kami kepadamu. Tuhan sucikan, kuduskan, dan berkati, sehingga persembahan yang akan kami berikan dapat dipakai, dapat digunakan dengan tepat yang benar, khususnya dalam memberikan pertolongan bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi sehubungan dengan COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, yang telah hadir dan berbicara bagi kami, yang telah menolong kami lewat firman-Mu, sehingga kami terus boleh hidup dalam kehidupan rohani yang terus berubah berkaitan dengan sikap perilaku cara hidup kami, sehingga kehidupan rohani kami terus ada dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus, sehingga kami terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kami terus boleh mengalami hidup dari kemenangan kepada kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain. Sebab Roh Kudus merupakan jaminan bagi kami untuk hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa. Semua kita yang percaya
dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama kita mau memberikan dengan penuh sukacita. Mari kita angkat suara kita bersama-sama dan kita mau katakan bahwa Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar. Angkatlah suaramu dan nyanyikan haleluya. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Segala kemuliaan, pujian dan syukur kami naikkan hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada saat ini. Kita bangkit berdiri sekarang dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian dan syukur kami buat kasih dan anugerah-Mu, di mana Tuhan telah memimpin dan memberkati kami dalam pertemuan ibadah ini dari awal sampai kami akan mengakhirinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa ada dalam keadaan baik-baik dan sehat. Penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagianmu kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada, dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.